Sekarang adalah part kedua dari konten kemarin. Pernah lihat. Dia biasanya dibuat agak miring sedikit. Kenapa miring? Udah kita manortor namanya kalau di Batak tuh. Oh gini. Bukan gini. Sinanggar tula gitu kan? Dengan bulangnya tadi ya kan. Nah, tuh. Terus yang untuk cowoknya nih, kan itu tadi uniform untuk ceweknya ya. Untuk cowoknya ini ada yang namanya separiban itu adik ipar dari ayahmu yang laki-laki. Itu yang diambil marganya. Jadi yang namanya separiban itu adik ipar dari ayahmu yang laki-laki. Itu yang diambil marganya, yaitu si payung. Mengerti? Lanjut. Oke. Ada upacaranya nggak sih? Ini gokil sih. Ada upacaranya nggak sih? Oke, untuk upacara pernikahan ya, ini menurut pengalaman aku ya mungkin beda-beda semua orang. Nah, kalau ini aku sekalian ini ya lihat maksudnya di artikel di YouTube ya. Oh boleh? Hampir bersama-sama sih. Jadi kalau di Batak itu banyak sekali step-stepnya untuk melangsungkan pernikahan di sana. Makanya Batak itu ribet sama mungkin kayak di Padang atau di mana. Indonesia kebanyakan culture-nya gitu ya, maksudnya banyak, bukan kayak kita di sini yang datang ke sebuah gedung, ada pendetanya atau apanya, terus tanda tangan, makan-makan, selesai gitu. Tapi kalau di Batak ini spesifiknya banyak banget acara-acara seremoninya. Jadi kalau yang pertama itu, kalau yang aku lihat di artikel nih, ada namanya Mangarisika. Apa itu? Mangarisika itu artinya kayak tunangan. Oke. Ya, biasa kan kita kan tahu ya tunangan ya kasih cincin atau apa. Tapi pada saat itu kita nggak melakukan itu karena proses kita sangat-sangat cepat ya. Perkenalan sampai menikah itu hanya 6 bulan. Jadi kita nggak ada yang namanya pertunangan. Langsung kita langsung buat seremoni yang lain aja gitu. Terus yang kedua itu Marhori-hori dinding namanya. Agak ini ya, aneh ya. Tulisannya gimana? Marhori-hori? Marhori-hori dinding. Dinding itu kayak ini tembok. Dinding itu artinya tembok ya, dinding gitu. Tapi Oh, kita pantesan ada lagunya dinding parinding. itu beda lagi okay. lah. Kirain sama. Nah, kalau itu udah kedua belah pihak keluarga, kayak orang tua si cowok datang ke rumah si cewek kayak melamar lah gitu istilahnya, ya kan. Tapi di situ juga kita pada saat itu, karena kita kan jauh nih prosesnya, kita kan pada saat itu aku masih di Bali, suamiku masih di Prancis, jadi kita dokumennya semuanya itu kita lakukan melalui pokoknya dengan surat menyurat gitu loh. Kita nggak ada di tempat, dan pernikahannya itu ada di Medan gitu. Bayangin. Kita mau nikah di Medan. Berapa jam itu? Aku tinggalnya di Bali dan suamiku tinggalnya di Prancis pada saat itu. Singkat sih. Ya kan? Jadi kita nggak melakukan lamaran apa segala macam. Nah, terus yang ketiga ini marhusip. Marhusip itu kayak kalau di Indonesia kan kayak berbisik gitu loh. Marhusip ini 3 bulan sebelum hari H, tapi ya kalau waktunya mepet ya kita bisa cepetin gitu loh. Kayak kita kemarin ya, cuma waktunya 6 bulan dari masa kita memutuskan untuk menikah, yuk kita menikah, ya udah kita hantam nih gitu loh. Kita dor. Ada khusus untuk makanan dibawa pada saat acara itu gitu ke rumah pihak perempuan, dan disitulah kita membicarakan ini yang lebih serius ya. Kita yang tadi kan kalau yang kita bilang tadi yang sebelumnya itu kan kayak membicarakan ini ada anakku nih pengen menikahin anakmu begini antara keluarga aja. Nah, kalau yang ini udah step yang lebih serius, jadi membicarakan masalah sambil makan-makan juga ya. Makanan kayak gitu. Membicarakan masalah sinamot. Pernah dengar nggak yang namanya sinamot?
Sinamot aku belum. Nah, sinamot itu kayak mahar yang dikasih oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan pada saat menikah. Itu namanya sinamot. Kalau di orang Batak, kalau kita punya anak cewek, kita pada saat pernikahan itu, kebanyakan dana dari pernikahan ditanggung oleh pihak laki-lakinya. Karena kayak kita memberikan anak kita nih ke laki-laki nih, kau yang harus tanggung jawab nih, gitu loh. Ini anakku, tapi kau yang harus tanggung jawab nih. Nah, itu dia maknanya sinamot tadi. Tanggung jawab seorang laki-laki kepada ini anakku udah kubesarkan nih, gitu loh. Ya udah kamu yang bertanggung jawab. Gitu. Kalau di tempatku namanya bayar tukon. Nah, gitu dah. Tapi kan itu hanya simbol ya, maksudnya simbol orang aja. Tapi mungkin yang orang yang nggak mengerti, mereka dibeli ya, gitu. Masa anaknya sih dijual gitu. Jadi membicarakan itu dulu, Terus proses selanjutnya itu ada pudun sahuta. Pudun sahuta. Pudun sahuta, huta itu kayak kampung gitu. Oke. Itu dia pihak kerabat pria tanpa hula-hula. Hula-hula itu kayak rombongan dari keluarganya mereka. Mengantarkan sumpit berisi nasi dan lauk pauknya. Ternak yang sudah disembelih. Yang diterima oleh pihak parboru. Parboru ini pihak perempuan. Oke. Dan setelah makan bersama dilanjutkan dengan pembagian jambar atau daging. Jambar itu kayak hewannya tadi udah dipotong-potong, terus dimasukkan ke piring kayak gitu, terus dikasih dah daging-dagingnya tadi, terus ditutup dengan daun pisang. Kalau kita kayak gitu. Kepada semua anggota-anggota keluarga. Nah, orang Batak itu kalau nggak dihormatin pada saat acara-acara seperti mereka sangat marah sekali. Jambar itu penting sekali sama mereka. Jambar itu kayak bentuk kehormatan kepada pihak-pihak keluarga kita gitu. Jadi kalau ada yang nggak dapat jambar nih, kita lupa nih misalnya ya, bukan berarti kita nggak pengen ngasih gitu loh. Kita hanya lupa aja, wah itu acaranya bakalan bisa bubar. Gitu. Jadi karena jambar bukan masalah makanannya tapi simbolnya, kehormatannya. Maksudnya aku dihargain loh di sini, aku dapat jambar ini, dia hargai sebagai keluarga yang ada di situ gitu. Oke. Yang ada di situ itu keluarga marga ibunya, dari marga ibunya, marga ayahnya, anggota marga menantunya, kemudian pengetua, orang-orang yang dituakan di situ, yang orang-orang yang ya kalau pada saat ada acara gitu mereka yang bawa acaranya, mereka yang tahu gimana adatnya segala macam. Jadi kita undang juga ke situ. Nah, itu dah dia. Pihak keluarga wanita dan pria bersepakat menentukan waktu martupol dan pamasuon. Pamasuon itu artinya pemberkatan pernikahan. Martupol itu kayak kita memberitahukan kepada jemaat, kepada seluruh warga, kita datang ke gereja bahwasanya kita mau nikah nih. Jadi kalau ada pihak-pihak yang nggak setuju, pihak-pihak yang dirugikan, pihak-pihak yang nggak setuju, itu waktunya gitu. Jadi itu kita ada surat perjanjian, kita tanda tangan, orang tua kedua belah pihak juga tanda tangan di situ bahwasanya oke, kita mau nikahkan anak kita nih gitu. Kita udah ada suratnya, kita udah tanda tanganin, dan orang yang di gereja yang biasanya bertugas untuk mewartakan kayak mengumumkan gitu. Ini si Mega dengan si ini mau menikah tanggal sekian di sini gitu. Jadi kayak mengundang lah, bukan mengundang sih, mengundang kita pribadi. Tapi hanya untuk mengumumkan ke semua orang bahwasanya si Anu sama si Anu mau menikah gitu aja. Dan ditandatanganin sama kedua belah pihak orang tuanya. Iya, untuk mengetahui bahwasanya orang tuanya setuju loh gitu. Jangan nanti ada macam-macam segala macam di belakang hari. Selanjutnya nih, Martonggo Raja. Martonggo Raja. Iya. Nah, Martonggo Raja, Martonggo itu kalau di bahasa Bataknya berdoa, raja itu ya raja. Kayak maksudnya Martonggo Raja ini, jadi kita ngundang lagi nih, makan lagi nih. Kita ngundang masyarakat yang ada di situ lagi nih, ya kan? Jadi untuk mengumumkan bahwasanya tanggal sekian, bulan sekian di sini ada pernikahan ini nih. Jadi kalau ada pesta-pesta yang lain nggak boleh lagi gitu loh. Maksudnya kita udah memblok tanggal itu nih.
kalau masih di kampung aku ya, mungkin kalau udah Iya. di agak kotaan sedikit, mereka akan booking apa namanya wisma gitu ya, Hmm. akan booking wisma, akan membooking catering, mereka udah tinggal nyantai aja. Tapi kalau di kampung aku itu masih tradisional banget, yang artinya eh, ada pembagian pekerja. Jadi kita nggak Oke. ya, mereka nggak dibayar, tapi mereka jadi ada mereka udah menyusun anggota-anggotanya. Jadi kayak anggota A namanya ini, anggota B namanya ini, anggota C namanya ini gitu. Yang emak-emaknya untuk masak, emak-emaknya untuk nyuci piring, bapak-bapaknya yang untuk bertugas untuk bagian menjagal-jagal gitu loh. Jadi itu semuanya udah ada gitu. Jadi pada saat itu kita umumkan juga ke mereka bahwasannya tempat ini akan dipakai, jadi nggak boleh dipakai lagi, dan orang-orang yang udah disebutkan tadi di sana, orang-orang yang bertugas pada saat pesta, ya mohon hadir di situ gitu. Hmm. Oh, menarik ya. Jadi kalau tergantung kayak posisi jasa catering itu biasanya untuk orang-orang yang tinggal mungkin di kota ya. Kalau di daerah desa kayaknya gotong royongnya masih ada. Masih ada, masih pakai, Dan dan merasakan masih ya 5 tahun yang lalu aku menikah di sana dan masih merasakan itu gitu. Jadi ada yang wah, piring, ada yang masak, ada yang ya itu semua gitu loh. terus mereka pulang itu bawa makanan itu dikasih upah makanan apa enggak? Ya kita kan kasih makan semuanya tuh di situ kan. Mm-mm. Ya kalau masih ada sisa dan masih Mbak bisa pulang. dibawa ya kita bawa gitu. Oh gitu. Ya, Oh itu menarik udah ya. tradisi sih. Kalau masih di kampung ya kan memang Eko dari kampung tapi Oh nggak iya. tahu. Ini kayak mahal ya biaya pernikahannya kalau kayak gini caranya. Iya karena ya dari tahap-tahap itu tadi itu harus makan ya. Oke. Harus ada makan-makannya ya. Iya, makanya Benar. 100 juta nggak cukup ini. Cukup. Biasanya ngundang Cukup kalau berapa kalau orang kalau 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 masih di kampung ya, masih di kampung ya memang kita karena kan di sana kan tempat kita nggak nyewa, Mm-mm, ya kan? Catering kita hanya beli bahan makanannya saja, ya kan? mhm, Karena orang yang pada membantu kita gitu, karena kita juga pada saat mereka berpesta kita juga membantu mereka gitu, jadi saling gotong royong. iya. Jadi bisa minim sih, lebih minim kita kita ke kampung daripada kita di kota karena catering udah berapa, kita nyewa tempat udah berapa, sound systemnya udah berapa. Kalau di sana masih bisa di-push sih. Jadi harus diketahuin ya. Misalnya nih ada yang nonton nih mau menikah dengan dia bukan orang Batak, tapi dia mau menikah dengan orang Batak. Mm, Dan mereka mau melaksanakan apa namanya pernikahan dengan adat Batak. mhm, Harus siapkan diri, siapkan mental, dan siapkan fisik. mm, Soalnya itu dari pagi banget sampai ke malam. Pengalaman aku dulu sih, aku bangunnya itu jam 3 pagi, udah make up. mhm. Kita bayar orang untuk datang ke rumah untuk make up. Sampai jam, nah itu di jam berapa ya? Kalau acara di gerejanya itu sekitar jam 10 pagian. Mm. Nah, dari jam 9-an gitu, itu ada acara lagi di rumah kayak apa ya kayak penyerahan bunga kita kan kalau pakai jas gitu kan dibuat bunga nih di kantong si cowoknya gitu jadi taruh ke situ terus kita minta izin sama orang tua Iya. jadi sebelum ke gereja itu kita udah aku make up selesai make up pakai baju semuanya udah selesai terus acara sungkeman apa segala macam terus ke gereja jam 10-nya acara gereja udah acara gereja nah setelah acara itu masih pakaiannya masih pakai kebaya kita ini kan udah disanggul nih apa segala macam ya kalau yang ceweknya terus pakai Iya. kebaya tuh abis di gereja itu masih kita pakai kebaya biasa aja gitu Iya, ya iya. pakai nah setelah itu barulah masuk ke adat Bataknya masuk ke Oke, adat Bataknya itu menarik. nah masuk ke adat Bataknya itu itulah mereka pakai pakaian adatnya nah Oke. kalau yang si ceweknya Loh, kamu nggak bawa bajunya dari kampung? bajunya kan kita kebaya Oh, cuma kebaik kain ada. posnya itu aja yang tempelan-tempelan tambahan-tambahan ornamennya itu aja yang di ntar ya Oke.
Boleh, aku mau lihat. Kayaknya viewersku juga mau pada lihat yang di YouTube ya. Nanti Ya, jangan lupa untuk subscribe biar kita makin mengenal budaya eh, kultur Indonesia. Jangan sampai diklaim sama negara lain. nih. Oke, aku pernah lihat. Aku pernah lihat. Itu gimana cara? Itu kayak kayak yang di Padang itu Himalin. Kau durhaka kau. Hah? Kayak ibunya Malin Kundang. Kali sedang, Beda iya ya. kali. Coba Nah, kau pakai lah. ini ada dua sisi, tapi Aha. yang di depannya itu karena, nah Oh yang ini dulu itu. waktu kita kecil ya, waktu kita kecil ini diajarin cara buat ini nih. Dia ini Oke. sebenarnya selendang panjang, tapi dibentuk Ulos. jadi kayak gini. Iya, selendang panjang kayak gitu dia. Kalau ini dibuka ini jadi selendang gitu. Oke. Jadi kayak gini nih. Tapi kainnya beda sih.